Pernah nggak sih makan sesuatu yang enak banget, tapi pas ditanya enaknya gimana, kita cuma bisa jawab, ya enak aja. Nah, hari ini kita bakal bedah rahasia di baliknya. Kita akan belajar cara menilai makanan layaknya seorang profesional, jauh melampaui sekedar suka atau tidak suka. Terus gimana dong caranya biar kita nggak cuma mentok di kata enak doang? Gimana kita bisa benar-benar ngerti seni, cerita, dan semua kerumitan di balik setiap suapan? Coba bayangin deh semangkuk ramen. Ini tuh bukan cuma mie kuah biasa kan? Ada kaldu yang dimasak berjam-jam, mungkin semalaman. Keseimbangan rasa asin, manis, umami. Wah, itu tuh presisi banget. Ada warisan tradisi di setiap seruputannya. Atau rendang, ini dia mahakarya kuliner dari Indonesia. Daging yang dimasak pelan-pelan berjam-jam sampai empuk banget, terus meledak di mulut dengan puluhan rempah. Harmoni rasanya itu loh, dalam banget dan ya ampun susah dilupain. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Sekarang ini ngomongin makanan itu udah lebih luas lagi. Kita juga ngomongin soal keberlanjutan, soal gerakan Zero Waste Kitchen. Hal-hal kayak gini terus mengubah cara kita ngeliat apa yang ada di piring kita. Oke, pertanyaannya, gimana cara kita ngebongkar semua ini? Nah jawabannya ternyata datang dari tempat yang gak bakal kita sangka-sangka. Ini dia pemandu kita, sebuah buku ajar dari Kementerian Agama Indonesia, judulnya Evaluasi Pembelajaran. Hah? Beneran? Buku buat guru? Kedengarannya emang aneh banget ya, tapi percaya deh, kerangka berpikir di dalamnya itu ternyata alat yang super canggih buat memahami apapun, termasuk makanan. Oke, ayo kita bedah isinya. Jadi buku ini ngasih kita 4 tingkatan analisis yang keren banget yang bakal kita adaptasi jadi sebut saja 4 tingkat mencicipi. Tingkat pertama itu tes. Menurut buku ini, ya simpel aja. Tes itu serangkaian tugas atau pertanyaan buat ngukur sesuatu yang spesifik. Straightforward, langsung ke intinya. Kalau kita bawa ke dapur, gampang banget. Coba deh pikirin resep masakan. Itu kan sebenarnya tes kan? Isinya serangkaian instruksi buat lihat, kita bisa nggak nih dapat hasil akhir yang sama persis kayak di resep. Lanjut tingkat kedua, pengukuran. Nah, kalau ini udah mulai main angka, ini tentang ngasih nilai kuantitatif ke sesuatu. Tujuannya biar pengamatan kita jadi lebih objektif, nggak cuma kira-kira. Di dunia makanan, ini jelas banget. Misalnya, seberapa pedas sih sambal ini? Kasih skala 1–10. Atau, berapa lama steak ini dipanggang? Berapa gram garam yang dimasukin? Nah, itu semua pengukuran. Naik lagi ke tingkat 3, penilaian. Di sini nih kita mulai membandingkan sesuatu dengan sebuah standar. Jadi bukan cuma ngasih angka, tapi kita mulai mikirin, angka ini tuh bagus atau enggak ya, berdasarkan kriteria tertentu. Disinilah jiwa-jiwa kritikus kuliner mulai keluar. Kita nggak lagi cuma bilang ikannya enak, tapi kita mulai nanya, kesegarannya ini memenuhi standar sashimi grade nggak ya? Potongannya udah presisi belum? Kita menilai berdasarkan sebuah standar keunggulan yang udah ada. Dan di puncaknya ada evaluasi. Nah ini beda lagi. Kalau penilaian itu nanya, apakah ini bagus? Evaluasi itu nanya, apa sih artinya ini? Ini tentang nentuin nilai dan makna sesuatu dalam sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Ini dia kuncinya. Evaluasi itu ngelihat the big picture. Pertanyaannya udah jauh melampaui apakah ini enak. Kita jadi bertanya, hidangan ini inovatif nggak? Berkelanjutan nggak prosesnya? Apa sih signifikansi budayanya? Nah, sekarang ayo kita coba pakai kerangka ini beneran. Kita coba bandingin beberapa masakan. Kita mulai dari level penilaian dulu ya. Oke, ini kelihatannya emang akademis banget ya. Tapi intinya gini, penilaian itu bukan asal-asalan. Dia itu alat yang canggih dan terstruktur. Sekarang, kita pakai alat canggih ini buat sesuatu yang, enak, ngebandingin masakan. Nah, ini dia contoh penilaian lagi beraksi. Coba lihat deh kriteria bumbu. Masakan Indonesia kayak rendang atau gulai bisa pakai belasan rempah yang kompleks banget. Sekarang, bandingin sama steak klasik yang mungkin cuma butuh garam, merica, dan kualitas dagingnya sendiri yang jadi bintang utama. Dua-duanya bisa sama-sama luar biasa kan? Tapi dinilainya pakai standar yang beda. Sekarang kita naik ke level paling puncak, evaluasi penuh. Disinilah kita bakal nyambungin satu piring makanan dengan dunia yang lebih luas lagi. Jadi, kita bisa mengevaluasi makanan apapun pakai 4 langkah ini. Pertama, jelas, rasanya dulu. Enak nggak? Teksturnya pas nggak? Ini level tes dan pengukuran. Kedua, tradisi. Apakah hidangan ini menghormati akar budayanya? Ini level penilaian.
Ketiga, tren. Relevan nggak sama isu zaman sekarang, kayak zero waste? Nah, ini udah masuk evaluasi. Dan terakhir, dampak. Gimana posisi makanan ini di panggung kuliner global? Ini puncak evaluasinya. Jadi, gitu ceritanya. Kita baru aja minjem kerangka dari sebuah buku ajar pendidikan, dan kita sulap jadi semacam pisau bedah kuliner. Sebuah alat baru buat kita semua untuk mengapresiasi makanan di level yang jauh lebih dalam. Seperti yang dibilang sumber kita, kuliner itu nggak pernah berhenti bergerak. Dia terus berevolusi. Dan dengan kerangka yang baru kita pelajari ini, kita nggak cuma jadi penikmat pasif, tapi kita bisa jadi pengamat yang cerdas dari evolusi yang seru banget ini. Jadi, lain kali Anda duduk mau makan, coba deh, jangan berhenti di enak atau nggak enak. Ingat, Anda sekarang adalah seorang evaluator kuliner. Dengan senjata baru ini, kira-kira penemuan apa ya yang bakal Anda dapatkan di piring Anda berikutnya?